Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu kali lagi kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini, dan kami berdoa supaya Engkau yang kembali mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya ketika kami membaca, kami boleh memahami isi firman-Mu, dan bahkan kami boleh dibentuk oleh firman Tuhan, boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Hagai pasal yang pertama, kitab Hagai pasal yang pertama, dan saya akan membaca hanya dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Hagai pasal 1 dari ayat yang kedua sampai yang keempat, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat Tuhan menegur umatnya yang mengabaikan rumah Tuhan. Kitab Hagai ini ditujukan kepada bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Namun, karena ada pertentangan, pembangunan itu terhenti selama 14 tahun. Saat itu umat Tuhan sibuk membangun rumah mereka sendiri, dan mereka membiarkan bait suci terlantar dengan alasan belum waktunya untuk dibangun kembali. Hal ini terjadi karena mereka lebih mencintai rumah sendiri daripada rumah Allah. Mereka tidak menghormati Allah, dan karena itu dengan gampang mereka mencari alasan untuk mengabaikan rumah Allah. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Allah menegur umatnya melalui Nabi Hagai. Hagai menyampaikan teguran kepada dua pemimpin bangsa, yaitu Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Hagai juga menegur umat Yehuda secara langsung atas sikap hati mereka yang tidak mencintai rumah Allah. Ia menyadarkan mereka atas realita hidup mereka yang tidak diberkati Tuhan, karena mereka tidak peduli terhadap rumah Allah dan hanya sibuk dengan urusan rumah mereka masing-masing. Namun, Hagai juga memberikan janji berkat dan janji penyertaan Allah kepada mereka. Oleh pertolongan Allah, kita melihat umat Yehuda akhirnya memulai kembali pembangunan bait suci tersebut 24 hari kemudian. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kita untuk mencintai rumah Allah. Umat Yehuda pada saat itu mewujudkan kecintaan kepada rumah Allah dengan membangun kembali bait suci. Bagi kita, kecintaan kepada rumah Allah ditunjukkan dengan kerinduan hadir dalam ibadah bersama di gereja. Pandemi memaksa kita beribadah secara online dan kehilangan banyak berkat yang dapat diperoleh hanya melalui kehadiran fisik kita di gereja. Sayangnya, masih banyak jemaat yang memilih beribadah secara online, meskipun sebenarnya bisa hadir secara fisik di gereja. Pertanyaannya, apakah Anda rindu bertemu Allah dan umatnya di rumahnya? Selain itu, bagian ini juga mengajak kita untuk membangun gereja sebagai rumah Allah. Gereja bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 bahwa kamu, jemaat, adalah bangunan atau rumah Allah. Saudara,
Apakah kita mencintai rumah Allah dan karena itu rindu untuk membangun jemaatnya? Atau sama seperti bangsa Yehuda, kita sibuk membangun rumah sendiri dan membiarkan rumah Allah terlantar. Hal apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sekarang? Apakah kita mencari berbagai alasan untuk mengabaikan rumah Allah karena kita tidak menghormati Allah? Kiranya perenungan ini bisa kembali mengajak kita untuk mencintai rumah Allah karena kita menghormati Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengingatkan dan menegur kami ketika kami tidak menghormati Tuhan dan kami tidak mencintai rumah-Mu. Kami bersyukur dan pada saat yang sama kami mohon ampun dari Tuhan. Kalau selama ini kami mengabaikan rumah Tuhan dan kami hanya sibuk dengan urusan rumah kami masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan mohon supaya Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami pun boleh mempunyai kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus perlengkapi kami dan Tuhan yang pakai kami untuk membangun rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.